Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yufaqihna fid din wa yurshiduna ila ittiba'i sunanil mursalin. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulil Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan rutin ya pada ahad ke-1 dan ke-4 dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk kepada bab setelah bab 11, 12 atau 10 ya sekitar itu. Yaitu kita masuk kepada bab masih pada bab penyembelihan. Nah, cuma sekarang bab penyembelihan atas nama Allah ya, di tempat la yudbahu li ghairillah, pada tempat tersebut menyembelih tapi untuk selain Allah. Kalau gampangnya penyembelihan di tempat syirik begitu. Ya, babun la yudbahu lillah di makanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tentang tidak boleh menyembelih untuk Allah pada tempat kesyirikan. Mungkin gitu. Menyembelih walaupun untuk Allah, tapi di tempat yang tempat itu dipakai untuk ritual kesyirikan. Ya, kita baca dulu. Ini beliau membawakan dua dalil ya, dua dalil. Nah, dalil yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Thabit bin Dhahhak. Ya, dalil pertama, wa qaulillahi ta'ala, perkataan Allah Azza wa Jalla, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin ila akhir. Yaitu beliau pertama membawakan ayat surah At-Taubah dari 107 sampai 108. Nanti kita sebutkan apa munasabah, maksudnya kemiripan, bukan kemiripan, apa kemiripan dengan judulnya. Judulnya tidak boleh menyembelih di tempat penyembelihan yang biasanya dipakai untuk ritual kesyirikan. Menyembelihnya tidak ada masalah, menyembelihnya untuk Allah ya. Menyembelihnya untuk Allah, cuma yang jadi masalah dia menyembelih di tempat di situ biasanya dipakai untuk kesyirikan. Orang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk syaitan, menyembelih untuk mayit. Nah, itu jadi masalah. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah At-Taubah 107 sampai 108. Intinya dari surah At-Taubah ini nanti bisa dicek terjemahannya, yaitu tentang kisah Masjid Dirar dan Masjid Quba. Masjid Dirar dan Masjid Quba, yang dimana disebutkan di ayat 108-nya, la taqum fihi abada, jangan kamu sholat selama-lamanya di situ, di Masjid Dirar. Jadi kan zaman Nabi dulu ada Masjid Quba ya. Lalu orang munafik membangun Masjid Dirar, dinamakan Masjid Dirar karena itu membawa mudarat. Yang mana Masjid Dirar ini dibangun oleh orang munafik misalnya ya, untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin ya. Masjid Dirar dipakai untuk fitnah, memfitnah kaum muslimin. Intinya dibangun untuk bermaksiat kepada Allah, bukan dibangun di atas takwa ya. Gunanya untuk memfitnah orang-orang di Masjid Quba, memecah belah kaum muslimin. Hingga akhirnya Allah turunkan ayat tidak boleh selama-lamanya sholat di Masjid Dirar ini. Nah, karena Masjid Dirar dari awalnya dibangun bukan untuk masjid sebagaimana mestinya, tapi dibangun untuk bermaksud kepada Allah.
Sisi kemiripannya apa berarti? Sisi kemiripan dengan dalil. Dengan apa? Sisi dalil dengan sisi judulnya. Ya. Kita berdalil di sini tidak boleh sholat. Sholatnya tidak ada masalah. Kayak sembelihannya tadi, sembelihannya tidak ada masalah. Tapi yang masalah tempatnya itu Masjid Diror ini awal mula dipakainya untuk bermaksud kepada Allah, niatnya, bukan niat untuk takwa. Nah, jadi yang dipermasalahkan tempatnya. Begitu juga menyembelihnya karena Allah, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah menyembelihnya di tempat orang biasa menyembelih jin, menyembelih untuk misalkan Nyi Roro Kidul, untuk setan, untuk mayit, untuk orang-orang, untuk praktek kesyirikan. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, kenapa ini masalah? Kata Syekh Al-Fauzan, Shalih Fauzan, Mufti Saudi sekarang. Ini jadi masalah karena ada 2 poin di situ. Menyembelih di tempat, menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat ritual syirik. Masalahnya di mana? Ada 2 poin. Ini dipermasalahkan syariat. Poin pertama, wasilah mufdiyah ila syirki. Ini wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Ini poin larangan pertama. Poin larangan kedua, kenapa tidak diperbolehkan tasyabuh bi ahlihi? Ini tasyabuh itu tasyabuh ya, memiripkan diri, mirip ya, mengikuti. Ini tasyabuh kepada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin kan menyembelih di tempat itu, ritual yang jelek itu. Nah, kita ngikutin mereka menyembelih juga di situ. Nah, itulah segi kenapa ini tahrim dilarangkan karena 2 poin tadi. Pertama, karena poin apa? Karena poin wasilah kepada kesyirikan. Ya. Mungkin dia menyembelih di samping kuburan atau di tempat orang biasanya menyembelih untuk jin, nggak ada masalah. Tapi lama kelamaan, ya bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan. Atau yang kedua tadi, tasyabuh kepada orang musyrik. Ya. Kalau tasyabuh itu tidak perlu niat ya, tidak perlu niat. Saya niat tasyabuh baru jatuh tasyabuh, enggak. Tasyabuh dari zatnya, kalau dia sudah tasyabuh sudah jatuh itu haram. Nah, dan tasyabuh ini haram, bukan perkara main-main ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa tasyabuh ini bahaya ya? Kan kalau dalam logika juga kata para ulama, tasyabuh itu kan cuma zahirnya saja. Misalkan orang pakai jeans, tasyabuh bil kufar, orang pakai apalagi misalkan dan lain-lain ya. Tasyabuh dengan orang kafir, ini kan tasyabuh dengan musyrikin. Poinnya apa? Itu kan cuma zahirnya saja, batinnya dia aman. Batinnya aman. Kalau orang tasyabuh kan pikirannya begitu, logikanya. Karena kata para ulama, ya, amalan zahir itu kita mengikuti zahir orang itu. Amalan zahir bisa sangat-sangat berefek kepada batin. Ya. Zahir itu akan ada kalanya berefek kepada batin dalam hati seseorang. Makanya ketika sholat apa? La takhtalifu fatakhtalif qulubukum. Kalian kalau sedang di saf jangan berselisih, kakinya aduh begini-begini, kakinya rapat, semuanya rapat. Ini kan zahir. Kalau kalian berselisih, kakinya kemana, bahunya kemana, fatakhtalif qulubukum. Di sini Nabi SAW mengaitkan zahir dengan batin. Zahirnya berselisih, batinnya bisa jadi ini. Salah satu dalil. Zahir itu bisa berefek kepada batin. Dan secara logika pun begitu. Secara logika pun apa? Begitu. Mungkin hari ini kita lihat punya teman, misalnya punya teman atau keluarga semuanya polisi ya, polisi. Lama kelamaan batin itu pun akan ikut. Kita juga tiba-tiba pasang apa misalkan, pasang wallpaper polisi begitu, tontonannya dan lain-lain. Tasyabuh itu pasti akan ada apa? Akan ada efeknya, maka dilarang dalam agama. Walaupun zahir dia punya efek kuat mempengaruhi batin. Ya. Nah, kita lanjut.
Itu yang pertama. Itu segi larangannya dari dua poin tadi. Lalu kita lanjut. Lalu masalah menyembelih di tempat ritual kesyirikan. Menyembelihnya untuk Allah tapi di tempat ritual kesyirikan. Kita bahas hikmahnya. Apa hikmahnya kok dilarang ini dalam agama? Apa hikmah dilarang sembelihnya aman, ikhlas karena Allah. Tapi tidak boleh di tempat kesyirikan. Hikmahnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, hikmah seorang itu tidak boleh menyembelih di tempat ritual kesyirikan. Hikmahnya yang pertama, hikmahnya ya, bahasa hikmah ya. Hikmahnya yang pertama, yaitu apa? Bisa jadi takwiyah lil musyrikin, itu menguatkan orang musyrikin, seakan-akan mendukung kegiatan orang musyrikin. Ya. Nah, itu pertama. Seakan-akan perbuatan ini apa? Banyak yang melakukan. Takwiyah lil musyrikin, menguatkan perbuatannya orang musyrikin. Atau yang kedua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hikmahnya dilarang ini apa? Hikmahnya adalah takutnya karena banyak orang menyembelih di tempat ritual kesyirikan ini, kan nanti ada orang musyrik juga menyembelih di situ. Takutnya semua orang mengira itu sesuatu perkara yang jaiz, perkara yang boleh. Ya. Sehingga orang berbondong-bondong menyembelih di tempat ritual kesyirikan itu. Akhirnya ditutup, tidak boleh. Nah, itu salah satu hikmah kenapa tidak boleh menyembelih. Menyembelihnya nggak ada masalah. Tidak boleh menyembelih di tempat biasa dipakai untuk ritual kesyirikan. Nah, lalu kita lanjut. Ini babnya sedikit, misalnya. Lalu setelahnya. Lalu ada pertanyaan, misalkan ada faedah setelahnya. Seorang yang menyembelihnya karena Allah. Tapi dia menyembelih sembelihan tersebut di tempat disembelih biasa untuk jin, tempat ritual kesyirikan. Ada pertanyaan yang muncul. Menyembelihnya untuk Allah tapi tempatnya biasa dipakai untuk kesyirikan. Ya. Maka pertanyaan setelahnya, maka bagaimana status dari dagingnya? Menyembelih sapi lillah karena Allah. Tapi disembelihnya di tempat di mana biasanya orang itu melakukan syirik. Ya. Ini perkataan dari Syekh Shalih Al-Syekh, ya, fa innahu la yahil wa la yajuz. Sembelihannya tidak halal wa la yajuz, dan tidak boleh, perbuatannya tidak boleh, haram. Status sembelihannya juga tidak halal. Begitu juga ditanya kepada Syekh Shalih Fauzan, fatwanya beliau. Nanti bisa dicari fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Ada orang saya menyembelih di tempat ritual kesyirikan, menyembelihnya lillah. Kata Syekh Shalih Fauzan, boleh dimakan apa tidak? Tidak boleh, tidak halal. Ya. Nah. Berarti status daging sembelihan di tempat ritual kesyirikan, maka dia masuk daging yang tidak bisa dimakan. Nah, itu dua fatwa dari Syekh Shalih Al-Syekh dan juga fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah. Lalu kita lanjut. Syekh Shalih Al-Syekh menyampaikan, kan tadi dibilang menyembelihnya lillah. Ya. Tapi yang jadi masalah dia menyembelih di tempat ritual kesyirikan. Dianya mukhlis, orang mukhlis biasa. Ya. Tapi bagaimana kita lihat ada dalil
Ini kan dalilnya kita ini. Tadi ada masjid Diror, tidak boleh sholat di situ karena apa? Karena dipakai awalnya untuk maksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh dipakai. Nah, lalu setelahnya, lalu bagaimana kita melihat dalil? Ada beberapa sahabat sholat di tempat biasanya Allah itu disyirikan. Kanisah itu gereja. Ya. Nah, itu kan kasusnya mirip-mirip. Sholat, kalau kita kan menyembelih di tempat di mana ada ritual kesyirikan, kekufuran. Ini kan sama-sama ibadah. Tapi ada dalil Nabi, ya, bahkan banyak sahabat pernah sholat di tempat di situ digelar ritual kesyirikan, ya, digelar acara kekufuran. Salah satunya di Kanisah Baitul Maqdis, di gereja di Baitul Maqdis. Bahkan yang mengizinkan salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim pernah sholat di gereja sebagian negara, beberapa negara, banyak negara. Nah, ini bagaimana ini? Kan jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan karena dalil kita itu satu. Tadi Nabi itu melarang sholat ibadah di tempat yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu dikiaskan, disamakan masalah menyembelih. Tidak boleh menyembelih di tempat biasanya Allah dimaksiati, yaitu di tempat ritual kesyirikan. Berarti kan kasusnya sama. Sholat di tempat biasanya orang itu melakukan kesyirikan atau melakukan acara kekufuran. Nah, ini bagaimana statusnya? Sementara Umar dulu pernah mengizinkan sahabat sholat di tempat gereja, malah gereja di Baitul Maqdis. Bahkan sahabat bukan satu tapi banyak. Ketika datang ke sebagian negara, ya, ada kanisah, ada gereja, sholat di gereja tersebut. Nah, bukankah ini tasyabuh juga dengan orang kafir? Tasyabuh, ya. Bukankah ini tasyabuh juga dengan orang kafir? Dan ini kasusnya seperti Masjid Diror. Ya. Dan ini kasusnya seperti penyembelihan di ritual kesyirikan. Perhatikan, ini bagus sekali. Ya. Maka jawabannya kata Syekh Shalih Al-Syekh, pertama, kenapa sahabat itu boleh sholat di gereja di sebagian negara? Ini kan kasusnya sama. Sementara menyembelih itu kan juga ibadah untuk Allah, tapi di tempat ritual kesyirikan nggak boleh. Pertama, jawabannya kata Syekh Shalih Al-Syekh, karena surahnya beda, gambarannya berbeda, kasusnya berbeda. Nah, itu pertama. Kasusnya beda itu bagaimana? Kita bandingkan dengan penyembelihan, ya. Penyembelihan di tempat ritual kesyirikan, kan datang orang bertauhid menyembelih. Menyembelihnya ya menyembelih biasa. Gambaran orang si Hakim atau si Ibrahim menyembelih, orang bertauhid menyembelih, ya menyembelih, ya, menggorok leher hewan. Begitu juga orang musyrik ketika menyembelih di tempat ritual syirik yang sama, gambarannya sama. Jadi syubhat begitu. Nah, itu bentuknya satu. Ya, bentuknya apa? Bentuknya satu. Tidak bisa dibedakan antara ini yang menyembelih orang syirik, ini yang menyembelih orang tauhid. Tidak bisa dibedakan. Nah, adapun kalau sahabat itu dia sholat di tempat orang Nasoro, ya, di tempat orang Nasoro, orang Yahudi, bentuknya itu berbeda. Sholatnya orang Islam dengan sholatnya orang Yahudi. Nah, maka kasusnya itu pertama. Secara surah, secara bentuk mereka berbeda. Jadi bisa diketahui, ini yang sholat orang Muslim, ini yang sholat orang Nasrani. Ya. Jadi zahirnya orang tidak bingung. Nah, begitu juga di Masjid Diror, ya. Di Masjid Diror, ya, kan ada orang munafik, ada orang tidak munafik, orang biasa. Kan bentukannya sama. Ya, bentukannya sama. Salatnya orang munafik dengan salatnya orang
muslim biasa, zahirnya kan bentuknya sama, maka dikiaskan ke penyembelihan. Tapi kalau mau dikiaskan ke apa tadi, sahabat sholat di gereja, nggak masuk, kasusnya beda. Karena kalau sahabat sholat di gereja ya bentuknya sholat biasa orang muslim, sementara orang kafir sholat di gereja ya beda lagi bentuknya. Jadi kiasnya nggak masuk. Pertama itu. Lalu yang kedua, kenapa boleh sholat di gereja para sahabat? Ya karena ada dalilnya, lah itu aja. Ada dalilnya. Ya. Dan itu juga dibolehkan oleh Nabi, tidak diingkari. Ketika tidak diingkari oleh Nabi, Nabinya masih hidup, ya berarti menunjukkan nggak ada masalah. Nah, begitu. Nah, itu pertama. Tapi juga ada sebagian ulama, ya, ulama mencari sebab. Masa iya sholat di gereja itu boleh? Masa iya sholat di gereja itu boleh? Karena ada sebagian sahabat juga yang menolak untuk sholat di gereja. Berarti ini jadi pertanyaan kita nih. Sahabat ada yang sholat di gereja, bahkan Nabi, bahkan Umar mengizinkan. Sebagian lagi ada yang mengatakan seperti Ibnu Abbas, saya tidak ingin sholat di gereja. Perhatikan alasan Ibnu Abbas apa? Saya tidak ingin sholat di gereja kalau di gereja itu ada tasawir, ada gambar, ada berhala-berhala, ada patung-patung, ibaratnya ada apa namanya? Ada ornamen-ornamen orang Yahudi, ya, tanda-tanda orang kufur, ada patung Yesus, ada gambar-gambarnya. Nah, maka bisa kita simpulkan begini. Sholat di gereja itu berarti ada dua rincian. Kalau gerejanya itu ada seperti gambar-gambar ya, patungnya begitu, patung Yesusnya, ya, ada gambar-gambar, ada patung Yesus, maka itu yang tidak boleh. Ada kasus kedua, rincian kedua, yaitu gereja yang memang tidak ada ornamen seperti patung Yesus, tidak ada gambar-gambarnya, ya, maka yang demikian itu boleh. Itu dalilnya tadi para sahabat apa? Pada sholat di situ, ya. Nah, jadi kita ulang lagi. Berarti ada dua hukum. Hukum sholat di gereja yang memang ada berhala atau ada gambarnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau sholat di gereja yang memang kosong, tidak ada gambar-gambarnya, tidak ada ornamennya, maka dia apa? Maka dia dibolehkan. Iya, dibolehkan. Walaupun kalau kita lihat ke mazhab fikih, ini kan ada bahasan fikih juga ya. Kalau kita lihat ke mazhab fikih, 4 mazhab itu beda ya. Kalau seingat saya ya, nanti cek Bidayah Mujtahid, Imam Ahmad dan Imam Malik itu mana'a mutlaqan, melarang secara mutlak. Pokoknya semua gereja tidak boleh. Semua gereja nggak ada masalah, tidak boleh. Gereja ada ininya, pokoknya namanya gereja tidak boleh. Mazhab Imam Ahmad dan Malik. Kalau yang kedua itu mazhabnya sebagian ulama Hambali, bukan Imam Ahmadnya, sebagian ulama Hambali, boleh secara mutlak. Apapun gerejanya boleh sholat di situ. Kan dia bumi Allah. Itu dalil mereka. Adapun yang kita jelaskan tadi, nah itu yang Allah alam lebih dikuatkan. Pendapat Syekh Shalih Fauzan, ya, pendapat Syekh Utsaimin, itu ada rinciannya. Kalau gerejanya itu yang ada gambar-gambar, ada patung begitu, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada gambar, dia kosong, cuma dipakai untuk ibadah orang kafir saja, maka dia boleh. Bagaimana kasusnya para sahabat. Tapi kata Syekh bin Baz, boleh di sini. Misalkan kita temui gereja tidak ada patung, tidak apa, pokoknya gereja aja. Ya. Oh ini boleh sholat di sini nih. Tapi bukan berarti sholat di situ ibarat apa? Tawassul, jadi tasabbuh, bermudah-mudahan. Ya. Oh ada gereja, gerejanya aman. Ya. Sementara di samping ada masjid, kita sholat di gereja, bukan begitu ya kasusnya. Nah, ini dalam bab hajat saja, dalam bab apa? Ada hajat. Kita lanjut sedikit.
Tadi kita masuk, kalau gereja itu ada taswir, ada gambar-gambarnya, ada berhalanya, ada patungnya, maka tidak boleh. Tapi jadi pertanyaan, apakah katakanlah sholat di situ sah tidak? Kan katanya haram, tidak boleh. Tapi katakanlah sholat di situ sah apa tidak? Maka pertanyaannya, maka jawabannya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ditanya sah apa tidak, sah ma'al ism. Kan ada dalam fikih gitu, sahih ma'al ism, dia sah tapi berdosa. Iya, jadi dia menggugurkan kewajiban sholat, sah sholatnya, tapi dosa tidak? Dosa. Ada satu keadaan dia tidak dosa, kapan itu? Kalau memang untuk hajat. Kita di sini tidak ada tempat untuk sholat, adanya cuma gereja. Itu namanya hajat. Ya, itu namanya apa? Itu namanya hajat. Maka kalau ada hajat, sah dan tidak ada dosa. Nah, gitu ya. Allahu a'lam. Lalu kita lanjut. Itu masalah tadi apa? Masalah ada syubhat sedikit. Kok sahabat boleh apa? Boleh sholat di gereja, di tempat orang-orang kufur. Lalu kita lanjut hadis setelahnya. Dari Sabit bin Duhaq, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, dari Sabit bin Duhaq kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buana, di bermakna fi, di Buana, nama tempat ya. Ada orang bernazar, saya bernazar akan menyembelih onta di tempat namanya Buana, ya. Tempat sebelah kanan kota Mekah sebelum Yalamlam. Fasa'ala Nabiya, orang tersebut nanya kepada Nabi, faqala, lalu mengatakan, Nabi ngomong, ya, kan ini ada orang bernazar, pengen menyembelih di Buana, tempat namanya Buana. Nabi tanya dulu, hal fiha wathanun min awthanin al-jahiliyah yu'bad. Di tempat itu, tempat kamu pengen menyembelih, ada berhala tidak? Ya. Wasan itu berhala. Sonam juga berhala ya. Apa bedanya wasan dengan sonam? Kan ada di Quran wasan, ada sonam. Sebagian ulama bahasa bilang kalau sonam itu surah, bentukan dari zawatil arwah, yang punya arwah. Bentuk hewan misalkan, berhala bentuk hewan, bentuk manusia, itu namanya sonam dalam bahasa Arab. Tapi kalau berhala dalam bentuk tidak ada arwahnya seperti pohon, seperti batu, itu namanya watan, kuburan. Maka apa doanya Nabi? Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, atau kama qala. Semoga kuburan saya ini tidak dijadikan watan yu'bad, yang disembah. Lanjut. Nabi nanya, kamu pengen menyembelih di tempat itu ada berhala tidak? Yang berhalanya disembah. Kata para sahabat, nggak ada. Nabi nanya lagi pertanyaan kedua. Di tempat itu, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, ada hari rayanya mereka tidak? Mereka merayakan hari raya di tempat itu enggak? Oh, la. Kata mereka enggak. Maka kata Nabi SAW, aufi binadrika, dah sempurnakan nazar kamu, lakukan nazarnya. Pengen nazar di tempat itu gak ada ritual kesyirikan, tidak dipakai untuk perayaan orang kafir, kata Nabi, dah apa-apa. Fa'innahu, lalu kata Nabi, ini dalil kita, ini penting juga, la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada penyempurnaan nazar, tidak boleh memenuhi nazar, yang nazar itu fi ma'siyatillah, pada maksiat kepada Allah. Dan juga wala fima, tidak juga boleh menyempurnakan nazar fima la yamliku ibnu Adam, yang kamu itu tidak punya barang tersebut, ya, tidak berhak atas barang tersebut. Nah, kita ulang. Jadi inti dari dalil yang kedua, dalil terakhir ini, ada orang pengen bernazar di Buana, di suatu tempat. Tempat itu ditanya dulu oleh Nabi, ada tempat dipakai untuk apa? Dipakai untuk kesyirikan tidak? Tidak ada. Lalu tempat itu ada perayaan orang musyrik tidak? Tidak ada. Perhatikan ya, dua pertanyaan Nabi.
Ada seorang laki-laki ingin menyembelih di Buana. Nabi nanya, tempat tersebut dipakai untuk kesyirikan? Tidak ada. Ini dalil kita. Karena tidak boleh, tadi kita awal nyampaikan, tidak boleh menyembelih di tempat ritual kesyirikan. Makanya Nabi nanya. Lalu yang kedua, itu ada idun, ada perayaan hari-hari mereka, tidak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi nanya di tempat itu ada perayaan hari raya orang musyrik? Tidak. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, karena biasanya hari raya mereka itu wasilah ya. Ini mimbabil wasilah. Biasanya hari raya mereka itu dipenuhi dengan kesyirikan. Gitu ya. Nah, biasanya hari raya mereka itu dipenuhi dengan kesyirikan. Jadi ini wasilah. Ya. Pertama ditanya, ada kesyirikan enggak ada. Nabi nanya lagi, ada hari raya enggak di situ, dirayain di situ? Oh, enggak ada. Karena hari rayanya orang musyrik biasanya diselenggarakan dan biasanya di situ ada kesyirikannya. Hanya tidak boleh. Kita lanjut. Berarti selesai tadi rincian masalah apa? Masalah ada syubhat, masalah sahabat sholat di gereja, ya, dan juga rincian masalah sholat di gereja. Nah, dan juga kita bahas tadi status dari memakan sembelihannya. Lalu kita lanjut lagi. Berarti kalau kita ingin ambil faedah setelahnya, faedah sedikit ya. Berarti faedah masalah nazar. Tapi masalah nazar ini insya Allah akan ada bab setelahnya. Karena bab setelahnya akan kita baca insya Allah, yaitu bab masalah nazar. Ya. Yaitu babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Ini babnya pendek, maka kita bahas dua bab. Biasanya kita bahas satu bab, kita akan bahas dua bab sekarang. Sebelum masuk kepada nazar, ana tambahkan sedikit faedah. Tadi kita ada faedah berkaitan dengan sholat di dalam gereja, ya, yang mana rinciannya ada dua. Walaupun tadi ada khilaf. Nah, sedikit saja faedah berkaitan dengan ma'bad tempat ibadahnya orang kufur. Faedah tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena tadi kita terlanjur bahas gereja, ada faedah tambahan dari Syekh Utsaimin. Ya. Hukum dari membangun gereja itu sendiri. Tambahan ini ya, sifatnya tambahan. Apa hukum dari membangun gereja? Tidak salah, kalau tidak salah Hanafi itu membolehkannya. Tapi jumhur mengatakan membangun gereja, kalau dia membangun gereja tersebut setelah menguasai suatu daerah. Ini kan bahasanya dulu ya. Dulu itu ada daerah kufur, terus dia bebaskan daerahnya. Setelah pembebasan, fathu, namanya fathu. Setelah pembebasan daerah, negaranya jadi negara Islam, maka sepakat ulama yang lebih kuatnya tidak boleh dia bangun apa? Dia bangun gereja. Nah, lalu kan ada pertanyaan. Kan sudah ada bekas-bekasnya itu, bekas gereja zaman dulu. Bekas-bekas gereja zaman dulu. Itu nasibnya bagaimana? Maka gereja zaman dulu nasibnya, kata Ibnul Qayyim, pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dan Lajnah Daimah kembali kepada imam. Kembali kepada ulil amri. Kalau memang maslahatnya besar untuk tidak dihancurkan, itu tidak bisa dihancurkan. Ya. Tapi kalau maslahatnya lebih besar gereja ini dihancurkan, hancurkan sudah gerejanya. Nah, begitu ya. Barakallahu. Kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut masalah nazar. Kata mu'alif rahimahullah, minasyirki an-nazru li ghairillahi ta'ala. Termasuk kesyirikan adalah nazar kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan seorang itu bernazar kepada selain Allah. Berarti bab nazar. Kita ketahui dulu apa sih nazar itu? Nazar. Ini bab fikih juga masuk berarti. Nazar itu ilzamul mukallaf nafsahu bi ibadatillah. Seorang mukallaf mengilzam dirinya untuk melakukan ibadah pada perkara
yang kebanyakannya itu bukan perkara wajib. Ya. Kebanyakannya itu bukan perkara wajib. Nah, misalkan saya bernazar, saya akan puasa 3 hari berturut-turut kalau begini. Saya bernazar, saya akan melakukan apa misalkan, saya akan sholat 2 rakaat kalau begini. Nazar. Kita simpulkan dulu di awal. Bab nazar kepada selain Allah. Berarti nazar kita tahu merupakan ibadah. Ya. Karena kaidahnya ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah syirik. Cuma jadi pertanyaan, kalau ada orang bernazar kepada selain Allah, misalkan dia nazar kepada mayat, nazar kepada jin, kepada iblis, selain Allah saja. Nazar kepada selain Allah, ini apakah syirik akbar apa syirik asghar? Ditanya Syekh Shalih Fauzan, ada orang bernazar kepada selain Allah masuk kepada syirik akbar, seperti doa dia. Orang doa kepada selain Allah masuk kepada syirik akbar. Bedakan kasusnya dengan halaf. Halaf itu sumpah. Sumpah itu ada kalanya syirik asghar, ada kalanya syirik akbar. Kalau nazar syirik akbar sudah. Asalkan nazar kepada selain Allah sudah syirik akbar, apapun kondisinya. Tapi kalau bersumpah, kan banyak tuh kasus. Demi apapun, itu kan bersumpah kepada selain Allah itu. Ya, demi apapun kan berarti kepada Allah dan selain Allah. Demi Alek, demi Rasul, itu kan sumpah kepada selain Allah. Orang kebiasaan begitu, demi Allah, demi Rasul. Bagaimana statusnya? Kalau sumpah kepada selain Allah itu 2 kemungkinan, asghar apa akbar, syirik asghar apa syirik akbar. Bagaimana cara tahu ini syirik asghar, syirik akbar? Lihat kepada orangnya. Kalau orangnya itu bersumpah dan yang disumpahinnya itu misalkan demi Rasul, itu namanya mahluf. Kalau mahlufnya itu demi Rasul, kalau Rasulnya itu dia samakan dengan Allah, agungkan, samakan dengan Allah, syirik akbar, kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah, demi Rasul, tapi Rasul itu dia tidak samakan dengan Allah, tidak diagungkan sebagaimana diagungkan Allah, syirik asghar. Beda dengan nazar. Nazar selama dia ditujukan kepada selain Allah, kafir masuk, syirik akbar, waliyadzubillah, syirik akbar. Kita lanjut. Nazar tadi mewajibkan diri untuk melakukan ibadah yang biasanya ibadah itu tidak wajib. Apa dalil bahwasanya nazar itu adalah ibadah? Ini dalilnya 1 ya, 2 dalilnya. Insya Allah kita selesaikan hari ini, pendek aja. Yaitu dalam surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Lalu ayat keduanya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah sebutkan di sini di antara ciri orang ahli surga menepati nazar. Di antara ciri ahli surga menempati nazar. Berarti kalau ahli surga ya masuk kepada surga berkaitan dengan ibadah apa bukan? Ibadah. Di antara ciri ahli surga, berarti dia masuk surga itu karena apa? Karena menempati nazar. Oh, berarti ini apa? Berarti ini perkara ibadah. Ya. Karena kan gini logikanya. Di antara ciri ahli surga, berarti ahli surga dicintai Allah apa tidak? Dicintai Allah. Ketika Allah cinta terhadap sesuatu, berarti itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka nazar ini masuk kepada ibadah. Kaidah umumnya apa? Kita bawa dari awal kitab ini. Kaidah umumnya apa? Kalau ada ibadah ditujukan kepada selain Allah, kecil apapun ibadahnya, kayak kemarin orang menyembelih untuk lalat, menyembelih lalat, sekecil apapun ibadahnya, syirik. Syirik bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Ibadah untuk Allah diselewengkan sedikit, syirik, terancam bisa masuk kepada kekafiran. Waliyadzubillah. Kita lanjut. Maka nazar masuk kepada ibadah.
Ibadah kepada selain Allah syirik. Nah, gitu saja gampangnya. Ya. Sedikit masalah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Sedikit masalah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Masalah nazar. Aqsamun nazar. Nazar itu ada macam-macam ya. Kita sampaikan dulu. Nazar itu apa sih hukumnya? Tadi kita tahu nazar itu ibadah. Cuma hukum nazar itu apa? Nazar itu dalilnya banyak. Ada dalil pertama, misalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yustakhraju illa min bakhil." Tidaklah nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Nah, berarti jelek nazar itu. Ya, ini dalil pertama. Ada dalil kedua yang tadi nazar itu dicintai, malah disuruh. Tadi diantara ciri-ciri orang ahli surga yaitu menepati nazar. Tapi ada dalil lain, nazar itu dikeluarkan oleh orang bakhil. Berarti ini maksudnya bagaimana ini? Berarti nazar itu baik apa jelek? Maka perlu dirinci. Nazar ada macam-macamnya, ada banyak. Ada di sini disebutkan Syekh Utsaimin 6. Kita bahas satu-satu. Nazar itu ada 6. 5 lah, kita sebutkan 5 karena ada yang mirip-mirip. Nazar itu ada 5, 6 lah apa kita sebutkan. Nazar yang pertama, model nazar yang pertama yaitu nazar yang wajib untuk ditepati. Nazar yang wajib untuk ditepati, tidak boleh tidak. Yaitu nazar taat, nazar untuk ketaatan. Kata Nabi SAW, "Man nazara an yuti'allaha falyuti'hu." Barang siapa ada orang bernazar untuk mentaati Allah, taati Allah, maka wajib. Ya. Nah, cuma antum tulis lagi, nazar taat itu ada 2. Nazar taat itu ada 2. Ada nazar mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Atau sebagian lagi bilang muqayyad. Nazar mu'allaq itu berarti dia melakukan ibadahnya itu tapi apa? Mu'allaq, tergantung. Ada syaratnya. Misalkan gini, nazar mu'allaq itu nazar yang digantung. Saya akan puasa Daud kalau apa? Kalau saya ranking 1. Saya akan puasa Daud kalau saya itu sudah selesai hafalannya 30 juz. Saya akan puasa Daud kalau saya selesai hafal Alfiyah, selesai khatam Alfiyah Ibnu Malik. Misalkan gitu. Maka nazarnya ini digantung. Dia ingin puasa Daud kalau begini. Namanya mu'allaq. Inilah dia nazar yang apa? Yang sifatnya makruh. Tadi kan Nabi bilang, tidaklah nazar itu dikeluarkan, ditepati kecuali orang yang bakhil. Ini maksudnya nazar apa? Mu'allaq. Ada nazar yang kedua, nazar taat tapi model yang kedua, yaitu nazar apa? Nazar mutlak. Nazar yang tidak digantung-gantungkan. Seperti nazarnya Umar bin Khattab, yang itu dipuji dan dibolehkan oleh Nabi. Apa nazarnya Umar? Kalau datang puasa tahun depan, maka saya akan i'tikaf. Ini kan gak ada digantung-gantungin. Pokoknya tahun depan saya i'tikaf. Nah, itu gak digantungin, maka itu namanya nazar mutlak. Itu boleh, bagus, tidak makruh. Nanti setelah kajian saya sholat sunnah 2 rakaat, saya bernazar sholat witir. Nah, itu namanya mutlak, ya, tidak digantung-gantungin. Kalau dia nazar mutlak begitu, boleh, bahkan bagus, tidak ada masalah. Ya. Walaupun ada yang khilaf juga ya, ada yang bilang makruh juga, tapi dia gak makruh, insyaallah yang lebih kuat. Lalu nazar yang kedua, yaitu nazar maksiat. Nah, ini yang dibahas tadi. Nazar apa? Nazar maksiat. Nah, kalau nazar maksiat sepakat tidak boleh ditepati. Nazar maksiat tidak boleh ditepati. Saya bernazar saya akan hamilin anak orang. Nah, itu. Saya bernazar kalau kita lulus semua gua traktir ke klub, ke diskotik. Nah, ini nggak boleh. Kita mabok bareng habis lulus pondok. Nah, ini nggak boleh. Nazar maksiat. Setelah lulus pondok, gue traktir makan babi. Nah, nggak boleh. Nazar maksiat. Iya.
Tidak boleh ditepati. Lalu yang ketiga, yaitu nazar yang sifatnya seperti janji. Bahkan sebagian ulama bilang ini bukan nazar ya. Tidak wajib ditepati. Ada khilaf nanti. Nazar yang dia modelnya seperti janji, bukan nazar. Karena kan gini, kalau nazar itu kan apa? Kalau antum tidak tepati ada kafarohnya. Diatur oleh Islam, kafarohnya ini. Ya. Nah, ini ada yang ketiga, nazar yang sifatnya bukan ibadah tapi seperti janji aja, yamin bahasa Arabnya. Nazar majral yamin. Seperti hukum janji biasa. Ini mubah. Ini apa? Ini mubah. Seperti apa? Saya bernazar, saya akan minum air ini. Ini nazar perkara dunia biasa. Atau saya bernazar, kalau kita lulus, saya traktir sate. Itu kayak janji biasa, bukan nazar. Iya. Maka kalau kata banyak ulama, ini bukan nazar, ini mah janji biasa. Iya. Kalau dia tidak tepati, maka dia berbohong, ya dosanya dosa bohong, tidak ada kafarah. Ya. Tapi kalau dia tepati, ya bagus, tidak ada masalah. Nah, sebagian bilang itu seperti janji aja. Walaupun kalau pendapatnya Syekh Utsaimin ya, kalau dia ada khilaf dua pendapat sih. Kalau kata Syekh Utsaimin, saya janji akan beliin kalian sate nanti habis sisa, misalkan gitu. Saya bernazar. Ya. Kalau pendapat pertama tadi bilang itu mah janji doang, bukan kayak nazar. Jadi kalau nggak dibeliin, ya dosanya dosa bohong aja. Tapi kalau pendapat kedua, pendapat Syekh Utsaimin mengatakan enggak, itu nazar, dan kalau orang yang bohong dia ada kafarat. Tapi kafaratnya kafarat sumpah. Nazar model ketiga. Nazar model keempat. Kita baca dulu nazar model keempat, habis itu azan. Sebentar ini. Nazar model keempat, nazrul godok. Nazar marah. Ya. Nanti Anda sebutkan contohnya. Nazar godok, nazar marah. Nazar marah itu apa? Yang biasanya fungsinya itu untuk menyangkal orang, tidak percaya, mengingkari orang. Misalkan gini. Misalkan apa ya? Ada nggak contohnya di sini? Misalkan ada orang mengatakan begini. Tadi tadi baru ada kejadian begini. Ya. Ternyata si fulan berjanji mau gini. Terus kata Ibrahim, enggak, itu bohong mah. Enggak ada orang kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu, lu semua saya beliin sate. Jadi gunanya apa bahasa kita itu ya? Untuk mengingkari orang. Tadi saya tuh begini loh. Enggak, kamu bohong. Iya, kamu bohong. Kalau kamu benar nih, misalkan pukul muka saya, kan biasa orang gitu. Itu maka namanya nazar godok, nazar marah. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyangkal orang, mengingkari orang. Ya. Nah, kalau memang benar si Faiz begitu kejadiannya, saya puasa 3 hari berturut-turut. Nah, misalkan gitu ya. Maka bagaimana ini hukumnya? Hukumnya dianggap nazar. Ya. Kalau kata Syekh Utsaimin ya, hukumnya dianggap nazar. Kalau ternyata misalkan Faiznya betul. Oh, ternyata Faiz betul. Terus tadi dia ngomong, kalau memang Faiz betul, saya puasa 3 hari berturut-turut. Ternyata betul. Ya. Maka apa? Maka dia boleh puasa 3 hari berturut-turut, atau dia bayar kafarat sumpah. Dia bayar kafarat apa? Kafarat sumpah. Nah, kita berhenti dulu sampai nazar keempat. Nanti ada 2 lagi. Kita akan bahas nazar kelima dan nazar ke-6. Wallahu a'lam. Fadhal. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Melanjutkan dari pembahasan kita tadi. Nazar yang keempat, selesai dari nazar yang keempat. Ada nazar yang kelima, nazar makruh. Nazar makruh, namanya nazar makruh. Ya. Bagaimana nazar makruh? Ya berarti dia bernazar untuk melakukan hal-hal yang makruh. Bernazar untuk melakukan hal-hal yang makruh. Kalau maksud hal-hal yang haram, dari dia pengen berzina, dia pengen apa, ini nazar makruh. Dia bernazar untuk melakukan hal-hal yang makruh. Maka apa hukumnya kalau dia ingin menyempurnakan nazar, dia ingin tepati nazarnya? Makruh. Seperti kalau tadi nazar yang kedua, nazar yang haram dilakukan, ya berarti nazarnya nazar maksiat namanya. Kalau ini nazar makruh, dilakukannya makruh. Kalau nggak dilakukan, bagaimana berarti? Kalau dilakukan berarti kafarat dia. Kafarat sumpah. Bayar kafarat, kafarat apa? Kafarat sumpah. Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah nazar mutlak. Nazar mutlak. Ini beda dengan yang pertama ya. Nazar mutlak. Seperti dia nazar yang tidak disebutkan. Ya.
Seperti nazar yang nazarnya tidak disebutkan. Kalau dalam kitabnya lillahi alayya nazar. Saya punya nazar kepada Allah. Begitu dia ngomong. Saya punya nazar kepada Allah. Apa nazarnya tidak disebutkan? Ya. Maka bagaimana? Maka dia wajib membayar kafarat sumpah. Nah, ini namanya nazar apa? Nazar mutlak. Nazar apa? Nazar mutlak. Berkaitan dengan maksiat tadi ya, nazar maksiat. Nazar maksiat berarti nazar maksiat itu kalau dilakukan dia apa? Kalau dilakukan dia tidak boleh, haram. Ada kafaratnya tidak? Tapi kafaratnya ada. Walaupun khilaf ya. Kafaratnya apa? Kafaratnya tetap ada. Tapi kafaratnya kafarat sumpah. Dilakukannya apa? Dilakukannya haram. Tidak boleh dilakukan. Dan dia bayar apa? Bayar kafarat. Nah, dilakukannya haram dan dia bayar kafarat. Ya. Lalu sedikit masalah kafarah, masalah kafarah, masalah apa? Masalah nazar tadi. Masalah nazar tadi kita bawa hadis satu. Tidak boleh orang itu bernazar fi ma'siyatillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu yang kedua di hadis tadi, tidak boleh bernazar fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh bernazar apa-apa yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Maksudnya apa ini? Kemungkinan maknanya dua. Tidak boleh bernazar apa-apa yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Mana yang pertama? Tidak dimiliki secara syariat. Maksudnya gini, tidak dimiliki secara syariat. Misalkan, saya bernazar, saya akan membebaskan budaknya Abdillah. Lah ini secara syariat kan tidak bisa. Kalau pengen bebasin budak ya si Abdi, memerdekakan budak. Saya merdekakan kamu. Nah, saya siapa? Bukan pemiliknya. Nah, itu nggak nyambung. Maka nazar yang pertama, nazar yang tidak dimiliki secara syariat begitu. Ya, tidak dimiliki secara syariat. Nah, tidak dimiliki secara syariat. Maka tidak ada apa-apa begini ya. Atau kemungkinan kedua, nazar yaitu apa? Nazar yang dia tidak bisa melakukan secara akal begitu. Saya bernazar saya akan terbang begitu. Saya bernazar saya akan terbang di langit. Nah, ini juga nazarnya tidak teranggap. Ya, karena ini perkara mustahil, tidak masuk akal. Maka nggak ada apa-apa begini ya. Maka begini tidak ada apa-apa. Nah, karena disebut nazar juga agak aneh. Karena pada perkara-perkara yang mustahil. Lalu balik ke babnya, kita tutup dengan ini. Balik kepada babnya. Sebenarnya faedahnya banyak ya masalah nazar ini. Kita cukupkan di akhir ini. Lalu masalah pada babnya nazar kepada selain Allah. Tadi nazar kepada selain Allah dia masuk kepada syirik, keluar dari Islam, syirik akbar. Ya. Lalu katakanlah ada nazar kepada selain Allah. Bagaimana status orangnya? Apa dia sempurnakan nazarnya? Dia lakukan nazarnya? Maka untuk melakukan nazar tersebut mutlak haram, tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh dan tidak dianggap nazar. Apa yang diharuskan kalau orang itu bernazar kepada selain Allah? Tidak ada kafarat, tidak usah dilakukan. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan bertaubat karena dia sudah syirik, keluar dari Islam. Ya. Maka orang yang apa? Orang yang bernazar kepada selain Allah, apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa, tidak harus melakukan apa-apa. Yang harus dilakukan saat taubat. Ya, karena dia sudah apa? Sudah kufur. Sudah melakukan syirik akbar. Nah. Wallahu a'lam. Adapun kalau nazar maksiat, dia tersebut nazar ya. Maksudnya tersebut apa? Masih disebut nazar. Dan kalau tidak dilakukan nazar maksiat itu bayar kafarah yamin. Ya. Nah, bayar kafarah yamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya mungkin demikian untuk masalah
nazar. Ya. Terakhir hadisnya ini ada di riwayat Aisyah, kata Nabi SAW, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah, barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan dimaksiati Allahnya. Ya, Wallahu a'lam. Mungkin demikian untuk pembahasan kali ini. Kita ambil 2 bab yang pendek ya, cuma 4 dalil berarti. Itu bab masalah nazar dan juga bab masalah apa tadi? Masalah menyembelih di tempat ritual kesyirikan. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oh iya. Yang kalau dan memberikan berarti karena hilangnya apakah ilatul hukminya kenapa dilarang? Karena kan dalil jelasnya nggak ada. Ya, dalil jelas. Kan tadi kita juga berdalil dengan apa? Dengan yang masjid diror. Ya. Dalil paling jelasnya itu tadi mafhum. Mafhum itu kan ada mantuk, ada mafhum. Mafhum dari dalil yang kedua tadi. Saya pengen menyembelih di Buana. Ditanya sama Nabi. Di situ ada tempat kesyirikannya enggak? Enggak ada. Itu kan berarti diambil mafhum. Apa mafhum? Kelaziman. Ya, pemahaman dari situ berarti tidak bolehnya menyembelih di tempat apa? Di tempat biasanya orang melakukan ritual kesyirikan. Itu satu dalil. Terus dalil juga tadi ilahnya karena dia wasilah. Ya, karena dia masuk kepada wasilah kesyirikan. Maka tadi yang antum bilang tadi masuk. Dalil yang ketiga yang paling jelasnya kata Syekh Shalih Fauzan, ilahnya karena dia tasyabbuh. Udah itu aja. Ya. Ada dalil yang kedua tadi tidak dibolehkan oleh Nabi, dilarang. Tadi dalil kedua, larangan kan menunjukkan tahrim. Lalu ilah yang pertama tasyabbuh kepada orang musyrikin. Jelas haram. Lalu dalil yang ketiga karena dia wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan yang dianggap juga keharaman. Nah, jadi dalam bab sadduz zari'ah, bab menutup pintu. Nah, sembelihannya tidak halal, orangnya dibilang masuk kepada syirik enggak ya? Cuma kemarin kan kaidah kita bilang ya, wasilah itu syirik asgor ya. Wasilah itu bisa masuk kepada syirik asgor, dan juga syirik asgor itu apa? Melakukan sebab yang sebab itu tidak dibenarkan secara syariat, dan sebab itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan kauni. Ya, dengan sebab kauni. Maka dia masuk kepada syirik akbar. Ilahnya tadi, ilahnya tasyabbuh, ilahnya dia wasilah kepada syirikan, ilah haramnya ya, ilah haramnya. Lalu dalil mafhum dari apa? Dalil yang kedua itu. Wallahu a'lam. Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan tidak boleh bernazar, dan itu bukan bernazar atau harus tidak boleh di secara syariat atau yang beda. Misalkan dia bernazar pada hal yang orang dia nazar namanya buat dicari, dia kira mau tahu nggak, yang saya nggak mampu, dia nazar lagi, nazar ternyata kafarat. Nah, nazar niatnya itu bayar kafarat. Dia nazar, dia nggak bisa, dia nggak bisa. Misalnya? Tapi ada kemungkinan dia bisa melakukan gitu. Saya bernazar akan apa misalkan apa? Tapi ada kemungkinan masih dia bisa lakukan gitu. Bukan kayak saya bernazar terbang di langit. Saya bernazar akan jalan di air. Tidak mustahil, tapi masih bisa ada kemungkinan.
Lah iya masuk nanti. Masuk. Ya, dia masuk. Masuk kepada nazar. Kan nazar itu tidak dilihat ininya, yang penting lafaznya dia nazar itu masuk. Ya. Bayar kafaroh nanti. Masuk. Iya, masuk. Ada kemungkinan dia bisa apa? Masuk. Ya. Wallahu alam. Cukup? Ada lagi yang lain? Kita, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.